Materi kita selanjutnya yaitu adalah sikap terhadap globalisasi. Yang pertama adalah sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat. Yang pertama yaitu adalah mengurangi penggunaan smartphone. Kenapa ya harus dikurangi? Karena penggunaan smartphone yang terlalu sering dapat menjauhkan yang dekat loh anak-anak. Jadi misalnya saat kalian sedang bersama dengan keluarga ataupun teman-teman dekat ya, kalian justru lebih sering bermain dengan smartphone kalian dibandingkan berinteraksi dengan orang-orang terdekat kalian ya. Selain itu juga di dalam smartphone banyak sekali ya konten-konten yang negatif, yang misalnya yaitu ada game online kekerasan, dan juga ada konten-konten cara berpakaian yang tidak sesuai dengan usia kalian ya. Itu juga ketika kita mengurangi penggunaan smartphone, maka kita juga dapat menghindarkan diri kita dari konten-konten negatif tersebut. Lalu yang kedua ada gemar bersilaturahmi dengan kerabat dan tetangga. Nah, meskipun sekarang kita sedang mengalami pandemi corona ya, jadi kita sulit sekali atau bahkan tidak bisa bertemu dengan kerabat dan tetangga kita dalam frekuensi yang sering ya. Tetapi kita tetap bisa bersilaturahmi melalui media ya, berbagai media komunikasi. Karena di era globalisasi ini kita bisa memanfaatkan media komunikasi untuk kegiatan yang positif, contohnya yaitu bersilaturahmi dengan kerabat dan tetangga. Kenapa ya kita harus gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan? Jadi kegiatan kemasyarakatan ini jika kita aktif, proaktif, ikut serta, maka itu akan menimbulkan rasa peduli kita terhadap lingkungan sekitar kita ya anak-anak. Kita menjadi lebih berempati terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekitar kita. Selanjutnya yaitu sikap terhadap perubahan budaya di masyarakat. Pertama yaitu ada menjauhi gaya hidup yang konsumtif. Jadi daripada dibelikan barang-barang yang belum tentu kita butuhkan, lebih baik uang yang kita punya kita tabung ya anak-anak. Karena tidak tahu di masa yang akan datang apakah tiba-tiba nanti akan muncul kebutuhan eksidental atau kebutuhan tiba-tiba. Nah, pada saat kebutuhan itu muncul dan kita tidak punya uang, kita tidak bisa memenuhinya ya. Oleh karena itu, kita harus mempunyai tabungan. Yang kedua yaitu lebih cinta budaya bangsa sendiri daripada budaya asing. Jadi ini merupakan cara untuk melestarikan budaya kita sendiri ya anak-anak. Jika kita lebih mencintai budaya asing, maka budaya bangsa kita sendiri lambat laun tapi pasti akan punah ya, hilang oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu sudah menjadi tugas kita untuk menjaga kelestariannya. Caranya bagaimana ya? Yang pertama, kita bisa merasa senang jika diajak keluarga makan di restoran yang menjual menu tradisional. Dan kita juga menjadikan makanan tradisional sebagai makanan yang kita sukai. Dan ada kalanya budaya asing itu tidak cocok dengan nilai kesopanan bangsa kita, seperti dalam cara berpakaian ya. Jadi kita harus bijak dalam menyikapinya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu berpakaian sesuai dengan usia kita. Lalu selanjutnya menggunakan pakaian yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Dan yang ketiga yaitu menggunakan pakaian daerah di acara keluarga atau acara sekolah. Serta kita harus merasa bangga ketika memakai pakaian daerah. Cara menyikapi globalisasi terhadap perubahan budaya di masyarakat yang ketiga yaitu adalah meniru budaya positif bangsa lain. Jadi yang kita dapat ikuti, yang
kita harus ikuti itu adalah hanya budaya positifnya saja ya. Jika tadi ada cara berpakaian yang kurang sopan, maka kita tidak perlu untuk menirunya. Misalnya budaya positif yang dapat kita tiru yaitu adalah budaya time is money yang dimiliki oleh bangsa Jepang ya. Jadi orang Jepang ini sangat disiplin ya. Itu kita boleh tiru kedisiplinan mereka. Dan selain itu juga budaya gemar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki bangsa-bangsa barat. Nah, kita pun juga demikian ya, harus belajar banyak mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dikembangkan ya oleh bangsa-bangsa barat. Dengan begitu, bangsa kita juga ikut merasakan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat yaitu adalah mencintai produk dalam negeri. Sikap yang dapat kita tunjukkan dalam mencintai barang buatan dalam negeri yaitu seperti lebih memilih barang buatan dalam negeri dibanding barang buatan luar negeri. Lalu kita merasa bangga ketika menggunakan barang buatan dalam negeri. Jadi barang buatan dalam negeri ini sudah banyak ya yang modern, mulai dari kemasannya maupun bentuknya ya. Semuanya sudah modern ya, sudah banyak yang modern. Jadi tidak lagi bersifat tradisional. Jadi kita bisa dong patut merasa bangga ketika menggunakannya. Lalu selanjutnya kita memuji kualitas barang buatan dalam negeri. Nah, pada faktanya barang buatan dalam negeri kualitasnya tidak jauh ya kalah dari barang buatan luar negeri ya, bahkan bisa lebih unggul dan lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti contohnya adalah merek tas ya. Kalian ada yang tahu misalnya merek tas ekspor? Nah, tas ekspor itu ternyata adalah buatan Indonesia ya. Nah, ternyata tas itu juga kualitasnya sangat baik ya, sangat bagus dan tidak kalah bersaing dengan merek-merek dari luar negeri. Lalu selanjutnya ada juga Jeko. Siapa yang suka donat Jeko? Ternyata Jeko ini sendiri adalah merupakan ya buatan dalam negeri loh. Jadi kafe ini ternyata merupakan pemiliknya itu merupakan orang Indonesia ya. Jadi kita juga patut berbangga ya. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak solih dan solihah. Sebelum kita tutup, kita simpulkan terlebih dahulu ya pembelajaran kita hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang dampak-dampak globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nah, bagaimana cara kita menyikapi dampak-dampak tersebut ya? Tadi juga sudah kita pelajari. Jadi, untuk yang dampak positif, kita bisa menirunya, mengikutinya ya. Seperti contohnya yaitu adalah menirukan budaya time is money dari Jepang. Lalu kita lanjut dengan dampak negatifnya, bagaimana kita menyikapinya. Jika terdapat dampak negatif dalam globalisasi, maka yang kita harus lakukan adalah menghindarinya ya anak-anak. Sebisa mungkin kita menghindari dampak negatif tersebut. Dan semoga kita juga selalu terlindungi dari dampak negatif tersebut ya anak-anak. Jadi tadi ya seperti contohnya cara berpakaian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan. Maka kita harus menyikapinya dengan tetap berpakaian sesuai dengan usia, nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa kita ya. Seperti itu contohnya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.